Bayangkan, hari begini ada sebagian kaum muslimin bertanya-tanya ketika pecah perang di Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia, sebaiknya umat Islam berpihak kepada yang mana? Karenanya saudaraku rahimakumullah, wajar kalau hari ini banyak di antara umat Islam yang saking bingungnya ketika terjadi pertikaian di sebuah wilayah yang gak ada urusan dengan kita, kita pun merasa perlu untuk bertanya-tanya kepada pihak yang mana sebaiknya kita menyerahkan loyalitas kita. Bayangkan, hari begini ada sebagian kaum muslimin bertanya-tanya ketika pecah perang di Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia, sebaiknya umat Islam berpihak kepada yang mana? Ajib. Allah Ta'ala memang berfirman, ihbita jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa alaihi wassalam dari jannah, diletakkan fil ard, di muka bumi dunia yang fana ini. Lalu Allah tegaskan, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Jadi konflik di muka bumi ini adalah perkara yang tidak bisa dielakkan, Pak. Ini sudah dekret dari Allah Ta'ala. Cuma bagi seorang mukmin, dia tidak sekedar menyadari konflik itu ada, dia harus menyadari konflik yang seperti apa yang sepatutnya seorang muslim mukmin terlibat di dalamnya. Ini yang dikenal dengan al-ma'rakah al-haqiqiyah wal-abadiyah, konflik yang hakiki dan konflik yang abadi. Kalau seorang mukmin diajak kepada konflik yang hakiki dan abadi, jelas dia mau terlibat di dalamnya. Antara siapa dengan siapa itu? Konflik hakiki dan abadi adalah konflik bainal haqqi wal batil, antara yang benar dengan yang salah. Tapi ketika ahlul batil dengan ahlul batil yang bertarung, saudaraku rahimakumullah, kata orang barat, hey come on dude, are you for sure you're serious about this? Ente serius nih mau terlibat dalam perang yang gak jelas ini? Ada lagi sebagian umat Islam yang mengatakan, tapi Ustadz, memang ada hadisnya, suatu ketika umat Islam akan beraliansi dengan Rum. Lalu Rumnya siapa? Ada yang kemudian mengatakan Rumnya Rusia, ada yang mengatakan Rumnya NATO. Yang mana Rumnya? Karenanya saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini khatib ingin mengajak kita, mari kita sama-sama mendengarkan nubuah Nabi tentang aliansi Rum dengan kaum muslimin ini. Ada dua hadis, menarik sekali dua hadis ini, mirip sekali bunyinya, cuma sedikit saja perbedaannya. Yang pertama berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusalihuna ar-Ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraihim fataslamuna wa taghnamuna thumma tanziluna bimarajin dhi tululin fayaqumu ilaihi rajulun minar rumi fayarfa'u as-saliba wa yaqulu ala ghalaba as-salib fayaqumu ilaihi rajulun minal muslimina fayaqtuluhu fa inda dhalika taghdiru ar-rum wa takunu al-malahim fayajtami'una ilaikum fayatunakum fi 80 ghayah ma'a kulli ghayatin 10,000. Artinya, kalian umat Islam akan membuat perjanjian damai dengan Rum. Rum itu Romawi, Eropa, Nasrani. Kalian akan bersama mereka memerangi musuh di belakang mereka. Lalu kalian akan selamat, kalian akan memperoleh rampasan perang. Kemudian kalian tinggal di suatu tempat dalam perjalanan pulang, kalian tinggal di suatu tempat yang subur dan luas di Tulul. Lalu seorang tentara Rum Nasrani berdiri dan mengangkat tinggi-tinggi salib, dan dia mengatakan, ala ghalabas salib, ketahuilah salib telah menang.
kemudian bangkit seorang tentara muslim, dia bunuh Nasrani ini, dan dia di hadis yang lain dikatakan dia berteriak, ala ghalaballah, ya kan, Allah telah memenangkan peperangan ini. Maka pecah kongsi antara kaum muslimin dengan Rum. Lalu Rum berkhianat, mereka mengumpulkan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 atau 12.000 dalam hadis yang riwayat lain personil. Maka terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan Rum. Saudaraku rahimakumullah, menarik sekali pandangan Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, yang mengatakan bahwa hadis ini akan berlangsung ketika umat Islam telah memiliki al-imam, pemimpin yang jelas, pemimpin yang clear, pemimpin yang dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Al-Mahdi. Sebab tidak mungkin aliansi terjalin antara dua pihak kalau tidak setara. Hari ini siapa yang memimpin umat Islam? Apakah Anda pikir yang memimpin umat Islam dalam konteks perang antara Ukraina dengan Rusia adalah pemimpin Chechnya hari ini, yang bisa mengerahkan 12.000 tentara muslim, yang sholatnya disiplin, yang jenggotnya segini rata-rata? Apa yang seperti itu? Seorang pemimpin yang ketundukannya kepada Putin sedemikian rupa, rasanya lebih dalam ketundukannya daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, sadarilah bahwa sesungguhnya this is not our battle. Ini bukan pertarungan kita. Mungkin yang paling tepat dalam situasi sekarang ini adalah membaca doa yang sering disenandungkan antara azan maghrib dan qomat di berbagai masjid-masjid di Jakarta, masjid Betawi, musala Betawi, yang berbunyi ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, sibukkanlah kaum zalim dengan kaum penzalim, dan keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dengan selamat. Dan pertanyaan besarnya sekarang, siapa common enemy yang nantinya akan diperangi oleh aliansi Rum dengan kaum muslimin? Syekh Al-Mubayyad berijtihad, berhipotesa, yang dimaksud dengan musuh di belakang kalian kaum muslimin, musuh di belakang mereka kaum Nasrani Rum adalah Israel, negara Yahudi Israel. Jadi eradikasi, penghapusan negara Israel setidak-tidaknya menurut ijtihad Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, akan terjadi setelah kaum muslimin dan Rum beraliansi memerangi Israel. Jadi akan ada dua perang di akhir zaman, di mana pohon dan bebatuan akan berbicara memanggil-manggil tentara Islam untuk membunuh tentara Yahudi yang berlindung di balik pohon atau batu itu. Yang pertama, eradikasi negara Israel. Yang kedua, ketika kaum muslimin sudah murni hanya kaum muslimin melawan kaum Yahudi yang langsung dipimpin Dajjal, yang mana pada peperangan terakhir nanti kaum muslimin mendapat bantuan spesial dari langit, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, yang salah satu tugasnya adalah membunuh Dajjal. Saudaraku rahimakumullah, rasanya mustahil kita hidup di era mulkan jabriyah, kata Nabi. Berarti era ini akan menyaksikan munculnya para penguasa yang makin hari makin memaksakan kehendak mereka dan tidak peduli dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk hamba-hamba Allah beriman yang sabar dan istiqamah menjalani era penuh fitnah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sampai waktunya Allah datangkan sang pemimpin. Kalaupun tidak panjang umur kita, mudah-mudahan kita tetap menjalankan kewajiban kita meneruskan warisan suci ilmu akhir zaman ini kepada anak cucu kita. Karena kalau bukan kita yang berjumpa, mungkin anak kita yang berjumpa. Kalau bukan anak kita yang berjumpa, mungkin cucu kita yang berjumpa. Tapi yang pasti, warisan suci ilmu akhir zaman ini harus kita teruskan kepada generasi selanjutnya, karena sesungguhnya cepat atau lambat babak kelima akan datang, dan babak kelima adalah babak berjayanya kembali Islam dan umat Islam di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin fi akhir zaman yang dijanjikan itu.